Baptisan adalah tanda solidaritas. Saya catat beberapa hal, kita renungkan saudara-saudara. Solidaritas yang pertama yang saya mau ajak kita untuk pahami di sini, untuk kita renungkan adalah Tuhan menjadi manusia dan masuk ke dalam budaya manusia. Dia berproses sebagaimana layaknya manusia. Dia masuk sebagai bagian dari orang-orang Yahudi dan menjalankan seluruh kehidupan sebagai orang-orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Ini bagian solidaritas paling pertama. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan dunia, Tuhan tidak tinggal diam di sorga, tapi dia berkenan, berinisiatif turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, supaya kalau manusia mau diselamatkan, dia menyadari bahwa ini sebuah bagian bersama-sama dengan Tuhan yang juga telah menjadi manusia. Tadi saudara-saudara, ketika saya ajak kita baca, kita punya nats pembimbing menurut Ibrani pasal 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya kira di ayat 15 itu menunjukkan sesuatu yang penting bagi kita dalam kaitan dengan hal ini. Di ayat yang ke-15, Ibrani pasal 4 ayat 15 tertulis begini: sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Imam besar itu turun dan menjadi sama, merasakan dan mengalami apa yang dialami. Saudara lihat sekarang, ini tanda solidaritas pertama. Dia mengambil bagian betul-betul sebagai manusia. Bukankah ini sesuatu yang mengajarkan kepada gereja? Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus, yang setelah menemukan orang-orang dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, dia bawa orang-orang yang telah diselamatkan itu, dia titip di gereja. Dia kasih 2 dinar untuk urus. Dia bilang begini, uruslah mereka sebaik-baiknya, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia memberi pesan. Gereja yang mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di dalamnya, diurus sehabis-habisnya, gereja itu diberkati. Karena ini orang yang Tuhan selamatkan. Tidak peduli dia dengan latar belakang seperti apapun, Tuhan titip di gereja. Rumah penginapan itu ialah gereja, supaya gereja urus mereka sehabis-habisnya tanpa memandang rupa. Solidaritas terhadap semua kalangan, urus saja sehabis-habisnya. Gereja itu pasti diberkati. Tapi gereja yang tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di rumah penginapan itu, gereja itu tidak diberkati. Pak, tidak diberkati apa? Kok itu uang banyak? Berkat itu bukan soal uang. Kalau uang itu saja kita sebut sebagai berkat, banyak orang bertengkar hanya soal uang dan harta-harta. Dan karena itu kita mesti melihat sesuatu yang lebih luas dari itu. Bagian kedua, saudara, dalam pembacaan tadi menegaskan kehadiran Bapa, Anak, Roh Kudus sekaligus. Tuhan Yesus sementara dibaptis nih, dalam keadaan berdoa, Roh Kudus muncul. Roh Kudus muncul itu ada suara, dan kita percaya ini suara dari Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya tarik bagian teks ini untuk menegaskan sekarang. Dalam perintah Tuhan Yesus kemarin diajarkan kepada mereka yang dibaptis, disampaikan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terusnya di situ. Tapi saya ingin menegaskan di sini makna dari baptisan itu. Saya kira untuk sekedar mengingatkan kembali kepada saudara-saudara, dibaptiskan dengan nama Bapa berarti kepada kita diberi perjanjian anugerah, bukan saja kepada kita, tetapi kepada kita dan anak-anak kita. Semua diberikan perjanjian anugerah. Ini janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai bentuk dari sebuah rencana yang besar. Ketika melihat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Perjanjian anugerah itu diberikan. Dia panggil satu orang namanya Abraham, dari satu orang menjadi satu bangsa, dan kemudian menjadi kita semua. Kepada kita dan anak-anak kita, Tuhan beri perjanjian anugerah. Allah Bapa di sorga memberi perjanjian anugerah, supaya kita mewarisi kehidupan kekal. Karena nanti kita binasa. Kalau dia tidak solidar dengan kita, kita binasa. Dan karena itu dia memberikan janji anugerah ini. Kedua, dibaptiskan dengan nama Anak. Ini mencatat tentang kematian bersama-sama dengan Kristus yang menebus manusia, dan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Mati bersama-sama dalam kematian Kristus, tapi kemudian dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Siapa yang mati bersama-sama dengan Kristus
dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan itu yang akan membuat dia menikmati hidup yang kekal bersama Kristus di surga. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, kepada kita diberi hidup baru tiap-tiap hari, supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Murid dalam bahasa Indonesia biasakan disebut murid atau siswa. Murid atau siswa. Kalau siswa itu terkesan formal sekali, siswa kelas 6. Ya, dia sekolah habis, dia lulus, dia pindah guru. Tapi murid, saya pakai yang kita punya, yang dulu-dulu kalau nonton film-film silat itu, kalau ada satu buka jurus, yang satu langsung tahu. Lupung guru nama Pak Yandi toh. Karena lihat dari dia punya, oh ini Pak Yandi. Murid adalah seseorang yang belajar dari seorang guru, supaya dari tindakan, dari kata-kata, dari perilaku orang mengetahui siapa gurunya. Karena itu dinasihatkan, pergi dan jadikan semua bangsa ini murid dari Yesus, supaya dari tindakan, kata-kata semuanya orang lihat, oh ini. Kita ini kan, bayangkan kita sama dengan orang tua itu. Baru lihat kita seorang langsung bilang, dong waktu lihat siapa anak kedua Gian itu pendiam, dome Pak Yandi puana toh? Iya, pendiam macam lupung bapak, betul. Dari dia dong kenal ini. Waktu lihat Jonathan tercerewet, dan bilang, pasti kau dia mama ini. Jadi melihat seseorang, orang membaca siapa tokoh di baliknya. Pergi jadikan mereka murid. Nah ini yang menjadi tanggung jawab ini orang tua, tanggung jawab dari bapak mama saksi ini. Kemarin Gilbert Pumama bilang begini, bapak mama saksi ini bertanggung jawab, sampai cari kas dia nona kau nikah. Wih, ini memang betul-betul orang tua pikir visioner betul ini, jangka panjang, masa depan. Nah, saudara, itu yang penting di situ. Tanda solidaritas Tuhan Allah itu bukan saja dia mengambil rupa manusia, bukan, tambah lagi. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mengisahkan sebuah perjalanan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Tanda solidaritas. Kepada kita diberi perjanjian anugerah, dan kalau dia janji dia tepati. Banyak kali kita nih Bapak ini janji mah janji hanya tinggal janji, tidak pernah tepati. Saya tidak tahu ini suami-suami yang ada di sini ini hari ini don janji don tepati kok tidak Ada tepati kok. Renungkan sah. Ini duduk agak baju aja, tidak mungkin istri korek suami yang sudah dengar, kan tidak mungkin. Tuhan itu waktu dia janji dia berikan. Kedua, ketika dia mau mati bagi kita, dia mati. Dinubuatkan nabi-nabi bahkan 800-700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Dinubuat. Dia akan mati. Dan dia melakukan itu demi kita. Ini sebuah tanda solidaritas yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saya bilang pada saudara, sebagai pendeta ini kami ini dikasih tahu, Pak Pendeta ada orang mati. Kami lari pi. Sampai sana orang menangis, kita juga menangis. Kasih mandi orang mati, kita juga mandi. Kasih pakai putih hitam, kita juga pakai putih hitam. Kasih masuk di peti separuh juga mau masuk di dalam. Bawa pi kuburan dong ikut. Pas turun di lubang kubur, saya tidak jadi ikut. Kita hanya mendampingi sampai situ. Tuhan Yesus ini mati ganti kita. Kurang apa itu solidaritas? Dan gereja mesti belajar di sini. Mendampingi bahkan sampai pada lorong-lorong kematian. Ya kita tidak mungkin sama lah dengan Tuhan Yesus lah. Tapi paling tidak kepekaan untuk itu tuh menjadi serius. Tapi saudara, kepekaan itu mesti juga dibangun dalam kehidupan orang-orang percaya yang tadi sudah belajar dari sang guru itu. Supaya kalau dia PK dari sini, memang di rumah dia PK memang. Kadang-kadang kita ini egois, tidak PK. Saya setelah 2 tahun lalu, 31 Maret yang sakit mati itu, anak-anak kan tidak suka lihat saya makan kurus, minum kopi. Tapi saya ini rasa kalau anak-anak tidak ada, berarti saya boleh makan. Kalau anak-anak ada, saya tahan diri. Ini dia pun nama munafik. Saya mulai sadar ini. Kadang-kadang kita nih mau PK itu, karena memang kan doa ada dan sudahlah PK.
KPKN kita tuh serius. KPKN tuh juga punya tantangan, kan ini soal solidaritas. Saya pernah bilang pada saudara kita nih, kalau di bulan Desember itu kan bulan baik. Di bulan baik itu menarik karena bangun pagi orang harus melakukan kebaikan. Ada nenek satu jalan bawa pepaya, kita bilang, nenek mau pi mana? Mau pi pasar. Bawa apa? Pepaya. Aduh mari nenek, 8:30. Datang nenek duduk Nenek mau minum apa nenek? Nenek mau teh, kopi, bir atau wine? Nenek pilih. Nenek bilang nenek birsa kalau tidak wine. Nenek minum habis, terus kita ambil uang bayar. Nenek, ini uang nenek untuk ini pepaya. Ini ada beras sedikit, kopi, gula. Nenek tinggal di mana? Di bawah mata. Nanti nenek pulang deng. Jalan kaki. Jangan jalan kaki nenek, jangan jalan kaki. Grab jemput nenek antar pi bawah mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Ini dia soal solidaritas terjadi. Karena waktu itu nenek datang, bapak yang lihat, bapak akan bilang, mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Memang itu nenek dong, itu seringkali bikin rusak kita pun rumah tangga itu. Itu nenek dong, itu tahu faham apa bikin kacau kita. Memang solidaritas itu tantangannya serius saudara. Tantangan yang serius di situ. Tapi kita belajar begitu rupa saudara, untuk trek yang Tuhan taruh begitu sebagai jalan. Ya taruhlah kita pun diri sedikit di situ. Apalagi kita sebut diri sebagai orang-orang percaya. Mestinya KPKN kita tuh serius. PKT sedikit terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan omong sampai yang orang susah. Kadang-kadang suami dan istri kita syukuran PK satu dari yang lain. Istri setengah mati pi salon, kau perbaiki rambut dong, kau suka jatuh begini lewat sih. Kita juga tidak bisa omong ame dia pun rambut sedikit begini, mama rambut pun balicin lah macam kayak kulit ular saya mama. Ya omong ame apalah begitu supaya mam tua juga rasa suami juga ada perhatian sedikit. Bab tua juga susah ngajar pidatang di sini, kita juga tidak bisa omong ame bab tua pun apa kok. Kita saling menjauhi kita pun hidup nih. Saudara-saudara, kita kan sibuk masing-masing di hari Senin sampai hari Sabtu. Ambil waktu sedikit nih, manja-manja sedikit, gombal-gombal sedikit. Saya biasa ibu bikin teh tanya, gula pas kok tidak? Saya bilang, mama, ini mau manis kok tidak manis, tidak lebih hebat dari mama pun senyuman itu. Itu kalau mama saya bilang, apa? Saya bilang tidak jadi lah. Kalau saya tidak. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa memang solidaritas itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil. Jangan berharap, saudara, kadang-kadang kita ini, saya tidak bermaksud bilang yang dilakukan itu salah, tapi harus pada jalan yang benar. Beberapa orang ketika ada bencana di satu tempat tulis, doa untuk niki-niki. Doa untuk niki-niki nah bawa gardus. Doa itu ya berdoa begini, bukan minta uang. Jujur sedikit terhadap apa yang kita mau katakan. Pray for niki-niki. Itu bukan bawa gardus kok, berdoa. Kalau bawa gardus dia nama minta untuk niki-niki, minta untuk nela petu, supaya yang benar itu yang kita mau jalankan. Kalau tidak nanti kita bermasalah di situ, saudara. Ketiga, pembacaan tadi menegaskan sebuah proklamasi dan perkenanan Tuhan, proklamasi dan perkenanan Tuhan Allah atas Kristus Yesus Tuhan. Kenapa saudara? Ini menggenapi janji Tuhan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Penggenapan janji mesianik itu dilaksanakan di sini. Tanda bahwa ucapan dan janji solidaritas itu benar-benar nyata di dalam Kristus. Ini mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Setelah proklamasi itu, Yesus Kristus benar-benar mempersembahkan dirinya sebagai korban ganti manusia. Lebih hebat dari apa yang dibayangkan oleh semua teori tentang solidaritas, yang hanya KPKN biasa. Ini betul-betul sebuah pengorbanan. Yang saya bilang tadi, lebih hebat dari segala teori tentang solidaritas. Sehingga orang-orang yang bicara tentang solidaritas mesti belajar betul-betul dari Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dia bersahabat dengan semua orang. Kita belajar dari Lukas pasal 4 dikasih tahu, roh Tuhan ada padaku,
Dia mengurapi aku supaya apa? Hidup dengan mereka yang miskin, yang terpenjara, yang lumpuh, yang buta. Dia tinggal dengan mereka semua. Jadi dia sangat-sangat luar biasa dalam perjumpaan dengan solidaritas dengan semua orang, dalam semua kalangan. Mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Apa yang dinyatakan dalam proklamasi Tuhan ini menyatakan pendamaian dengan Tuhan sebagai jalan menuju sorga. Manusia itu setelah jatuh dalam dosa kan jalannya terputus. Pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus setelah proklamasi ini telah mengantarkan manusia dapat berjumpa dengan Kristus. Ini sebuah jalan menuju sorga, supaya orang dapat mengatakan dan mengimani, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan dia melaksanakan tanda solidaritas yang luar biasa, berkorban bagi manusia, menyiapkan jalan ke situ. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan itu. Dan ini yang amat luar biasa dalam solidaritas Tuhan Yesus. Dalam semua ini kemudian kita mengenalnya sebagai kepala gereja. Dan karena itu maka kepala gereja memerintahkan seluruh anggota dalam persekutuan bergereja, supaya apa yang dilakukan oleh kepala gereja mestinya menjadi bagian yang terus-menerus dilakukan oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita. Sebelumnya saya ingin sampaikan, saudara, kita akan membaptis 5 orang anak ini. Tambah dengan kita akan menabiskan seorang anak, Buce. Dia bersama-sama dengan kita kurang lebih 2 tahun konvensi. Belajar bersama, dia berkebutuhan khusus dan puji Tuhan, dia akan menyatakan iman. Orang tua yang luar biasa mau kasih tahu, Pak Pendeta, saya mau supaya saya punya anak, kalau dia mengaku iman, dia tahu apa yang dia nyatakan sebagai orang yang menyatakan diri sebagai saksi Kristus. Bukan sebuah pekerjaan yang gampang untuk pendampingan dari orang tua. Tapi saya kira ini sesuatu yang penting bagi kita. Semoga ini menjadi bagian kita. Jangan ada orang tua, karena kami menemukan itu, jangan ada orang tua satupun yang malu karena anak-anaknya berkebutuhan khusus atau apa. Karena itu ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah bagian yang Tuhan taruh betul-betul di tengah-tengah kita, sebagai bagian yang harus kita tanggung jawab dalam pergumulan bersama sebagai orang-orang percaya pada Tuhan. Tuhan memberkati.